Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita bakal gali lebih dalam satu karya yang ya bisa dibilang kontroversial tapi penuh wawasan strategi, The 48 Laws of Power. Betul sekali. Sumber ini kan isinya banyak contoh sejarah, analisis tajam soal dinamika kekuasaan antar manusia gitu. Iya, kadang terasa dingin ya, tapi pragmatis banget. Nah, fokus kita sekarang nih, mau bongkar gagasan kunci soal reputasi. Gimana sih reputasi dibangun, dipakai, dan kenapa persepsi orang lain soal Anda itu, wah, krusial banget. Tentu. Kita akan lihat beberapa hukum yang nyambung satu sama lain, terutama soal reputasi ini. Gimana bisa jadi semacam perisai, tapi juga senjata buat Anda. Oke. Langsung aja ya, hukum kelima. Lindungi reputasi Anda seperti nyawa. Penting banget kedengarannya. Banget. Buku ini bilang reputasi itu kayak pondasi kekuasaan gitu. Cuma dengan reputasi kuat, Anda bisa bikin orang segan, bisa menang. Tapi kalau reputasi rusak, wah gampang diserang katanya. Ini fundamental sih. Reputasi itu seringkali jalan duluan sebelum kita datang. Dia ngebentuk ekspektasi orang. Contohnya ada? Ada. Yang klasik banget itu Jenderal Zhuge Liang atau Zhou Liang. Dari Tiongkok kuno. Bayangin deh, dia lagi di kota kecil, pasukannya dikit banget. Oke. Tiba-tiba musuh besarnya, Sima Yi, datang bawa 150.000 tentara. Gila kan? Kelihatannya udah nggak ada harapan sama sekali. Waduh, bener-bener kejepit itu. Terus dia ngapain? Pasti panik lah ya? Justru itu uniknya, dia nggak panik. Malah dia suruh buka gerbang kota lebar-lebar. Dibuka? Iya, dibuka. Tentara disuruh ngumpet semua. Terus dia sendiri malah duduk santai di atas tembok kota, main kecapi. Tenang banget. Nah, si Mai ini kenal banget reputasi Liang. Tahu kalau Liang itu ahli strategi licik, penuh tipu muslihat. Sering pasang jebakan. Oke, jadi dia mikir. Dia langsung curiga dong. Wah, ini pasti jebakan, gitu pikirnya. Rasa takut sama reputasi Liang itu yang bikin dia ragu. Akhirnya, dia suruh pasukannya mundur. Mundur? Cuma gara-gara lihat Liang main kecapi? Gara-gara reputasi Liang yang mendahuluinya. Jadi reputasinya itu yang nyelamatin dia, tanpa perlu perang sama sekali. Wow, itu sih kekuatan persepsi yang luar biasa ya. Tapi apa nggak bahaya tuh ngandelin reputasi doang kayak gitu? Ya, risiko pasti ada. Gimana kalau waktu itu si Mai nekat aja gitu, maju terus call his bluff? Itu pertaruhan besar memang. Strategi Liang itu kan mainin psikologi Sima Yi, pakai reputasinya sendiri. Ini nunjukin kalau reputasi itu bukan cuma citra pasif, tapi bisa aktif dipakai jadi alat psikologis. Paham. Kalau gagal ya, fatal akibatnya. Tapi ya itu berhasilnya nunjukin betapa kuatnya pengaruh reputasi. Oke. Nah, ini jadi menarik nih kalau kita bandingin sama hukum keenam, cari perhatian dengan cara apapun. Nah, ini dia. Ini kan kesannya kayak kebalikannya banget ya. Yang ini malah nyaranin mending dikenal, bahkan kalau harus diserang atau difitnah, daripada dicuekin. Betul. Contohnya siapa ya? Oh, P.T. Barnum atau Thomas Edison mungkin, yang katanya selalu bikin penemuannya jadi pusat perhatian, kadang caranya heboh gitu. Ini nunjukin ada semacam dialektika ya dalam ngelola citra. Reputasi solid kayak Zhuge Liang itu aset jangka panjang, dibangun hati-hati. Iya. Tapi di konteks lain, kayak Edison yang butuh dana, butuh pengakuan publik cepat, atau Barnum yang jualannya pertunjukan, ya narik perhatian secara aktif itu jadi strategi. Walaupun kontroversial kadang-kadang. Jadi bukan berarti reputasi nggak penting buat mereka. Bukan gitu. Reputasi tetap penting, tapi cara ngelolanya beda. Edison kan nggak cuma pamerin penemuan. Dia juga terlibat perang arus listrik sama Tesla. Itu kan publik banget buat mempertahankan dominasi dia. Iya, perang AC/DC itu ya. Jadi intinya bukan sekedar punya reputasi baik, tapi lebih ke milih strategi yang pas gitu ya. Tepat. Kapan kita harus bangun benteng reputasi kayak Liang, kapan harus nyalain sorot lampu kayak Edison, terus gimana soal sisi negatifnya? Kan perhatian negatif bisa ngerusak reputasi juga. Nah, itu dia kuncinya. Ini pilihan strategis, tergantung tujuan dan konteksnya apa. Perhatian negatif memang risikonya ngerusak reputasi yang udah ada. Balik lagi ke hukum 5 tadi. Oke. Tapi buat sebagian orang atau situasi, ya visibilitas itu sendiri tujuannya. Biarpun ada kontroversi. Jadi harus dihitung, untung ruginya gimana.
Manfaat perhatiannya lebih besar nggak dari potensi rusaknya reputasi? Nggak ada jawaban tunggal sih. Harus seimbang terus. Jadi kesimpulannya nih, reputasi itu vital banget ya. Kayak mata uang lah dalam kekuasaan. Tapi cara maininnya wah bisa macam-macam. Situasional banget. Bisa bangun citra kuat tak tergoyahkan, bisa sengaja cari sorotan walau bikin heboh. Atau mungkin malah lebih baik sembunyi aja kadang-kadang. Tergantung medan perangnya ya. Persis. Ngelola reputasi dan perhatian itu skill aktif. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Oke, lalu apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin kita nih? Reputasi Anda itu jelas aset berharga. Tapi mungkin nggak cukup cuma punya reputasi baik ya? Betul. Harus dikelola secara sadar. Iya, harus aktif ngelolanya. Nah, coba deh direnungkan. Reputasi Anda sekarang ini gimana kerjanya buat Anda? Udah jadi perisai kayak punya Zugeliang belum? Atau jangan-jangan ada situasi di mana Anda malah butuh strategi lain? Mungkin perlu sedikit ribut-ribut biar dapat perhatian kayak Edison, atau justru sebaliknya, perlu lebih hilang dari radar. Menarik tuh buat dipikirin. Coba amati juga orang di sekitar Anda. Gimana mereka mainin game reputasi ini? Bisa jadi pelajaran berharga banget. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.